Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke, ini di depan saya ada Honda Beat, nggak mau hidup, motornya susah hidup, di starter sampai soak. Ini akhirnya pakainya starter sampai soak Kang Bro. Susah hidup. Ini udah diganti busi, udah disetel klep ya, tapi motornya itu masih gak mau hidup. Kompresinya masih kayak gini loh bro, kompresinya itu masih ringan, nggak bisa langsung wear gitu loh. Biasa kan matic itu kan agak berat, deg-deg kayak gitu ya. Memang ini ada nyangkut-nyangkutnya, cuman menurut saya ini kompresinya tergolong ringan, nggak memenuhi syarat ini. Nah, dan informasi dari yang punya motor itu, motornya sering kurang oli Kang Bro. Kalau dilihat dari knalpotnya sini itu masih kering Kang Bro, knalpotnya enggak maksudnya enggak bekasnya ngasep gitu, yang banyak olinya enggak. Di sini kering, masih sangat kering. Ya, kemarin kan saya tanya ini kompresinya lemah, ini apakah motor yang sebelumnya itu ngasep Pak? Ya kan, bilangnya yo enggak ngasep Mas, cuman sering kurang oli ya, mungkin ngasep tipis-tipis, atau bisa jadi di bagian sini silnya bocor juga bisa. Jadi ini prediksi saya yang pertama itu kemungkinan ring piston aus atau terjadi kebocoran di ring atau pistonnya. Yang kedua itu di klepnya bocor. Nah, entah itu terbakar klepnya ya, karena setelan mungkin terlalu rapat, jadi klepnya nggak bisa nutup rapat, akhirnya terjadi yang namanya klep terbakar ya. Klep terbakar itu ada kerak-keraknya di sampingnya. Wis kapan-kapan dibahas soal klep terbakar. Jadi ini langsung di eksekusi aja ya, karena ini motor itu nggak ada tanda kode kegagalan, kode mil, kedip-kedip apa, nggak ada. Dia normal aja seperti ini, nggak ada kode. Biasanya kan orang itu kalau motor injeksi dikit-dikit, wah ini injeksinya Mas. Sering di sini kayak gitu Kang Bro. Jadi kadang ada bengkel yang masih belum berani bongkar motor injeksi. Jadi ketika ada motor injeksi mati itu langsung itu ke tempatnya Mas Bro sana. Saya nggak berani bongkar injeksi gitu. Nggak tahu ada yang bilang kayak gitu. Padahal yang mesinnya sama aja, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu cara sistem bahan bakarnya itu, dan pengapiannya dia terintegrasi jadi satu gitu aja. Soal mesin semuanya sama ya, pakai klep ya, pakai noken as ya, pakai piston sama aja. Cara kerjanya mesin pun sama, masih di 4 tak ya. Oke, jadi kita kalau motor injeksi jangan langsung tek gitu, jangan bikin down, langsung berpatokan ke namanya aja injeksi, nggak usah. Sama aja mesinnya. Jadi motor injeksi juga bisa rusak di bagian mesinnya ya, nggak selalu melulu di injeksinya. Guys, saya akan coba nyalakan. Ini kemarin loh sempat saya nyalakan tuh bisa nyalakan bro. Saya geber gasnya ngwer gitu kan. Terus saya turunkan gas itu langsung kayak down gitu. Turunnya langsung cepet, terus nggak mau nyala lagi. Kayak gitu. Jadi mungkin memang kehilangan kompresi. Lemah lah kompresinya. Andai kata misalkan kita lakukan yang namanya pengisian oli di sini ya. Misalkan saya isi oli di bagian lewat lubang busi ya, mungkin mau hidup, tapi nggak lama pasti mengalami kejadian yang seperti ini lagi, mogok lagi. Daripada bikin susah ya, nanti kita bongkar aja lah. Mudah-mudahan ya cuman ringnya aus saja lah, karena dilihat dari knalpotnya ya masih kering. Guys, langsung saya bongkar aja Kang Bro. Oke Kang Bro, ini sudah saya buka ya. Ini tadi penuh keraknya, ini sudah saya gosok. Mau lihat ini proses berapa, ini masih standar sepertinya. Itu silinder heatnya. Coba saya masukkan bahan bakar, nggak ada bocor ya. Yang in ada terjadi rembesan.
coba kita cek di bagian sininya. Nah, kira-kira ring pistonnya atau puringnya lemah ya Kang Bro. Tanahnya mantap. Oke. Nah, ini saya tarik coba. Kalau dilihat dari sininya Kang Bro, silindernya ini ya, ini coba saya cuci. Kalau dilihat dari ringnya ini ya, ringnya masih tebel, setangnya masih rapet, ke sampingnya ya, maksudnya ke sampingnya ini masih tergolong rapet. Ringnya ini masih tebel, cuman di ring olinya ini, di bagian ring olinya, nah ini sudah terjadi kayak ada bekas oli-oli ya. Nah, di bagian ujung piston ini ada seperti goresan-goresan halus ya. Ini ringnya masih tergolong lumayan kalau menurut saya, ketebalannya loh maksudnya ya kan. Terus coba cek di bagian sininya ya, di sini ada luka apa enggak. Oke, di bagian sini kayaknya masih mulus sekali Kang Bro, mulus, belum ada terjadi luka ya. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Nah ini masih mulus atas bawah, masih mulus ya. Oke, jadi kemungkinan ini motor nanti saya akan ganti pistonnya aja, ring sama pistonnya ini satu set ya. Mungkin bagian ring pistonnya ini sudah mulai tajam, bagian ring pistonnya ini ya. Dan oli, oh yo tuajem, memang tuajem Kang Bro. Berkurangnya oli mungkin bisa diakibatkan faktor lain, mungkin seal di bagian sini bocor, ataupun ini karena di bagian clap in ini kan posisinya top ya Kang Bro, posisinya ini top. Nah ini kan top, jadi kemungkinan yo enggak bocor harusnya normalnya ya. Nah ini lihat di bagian klapnya, nah itu kan rembes kan, rembes, terjadi rembesan. Nah, mungkin di situ makanya motor ini susah hidup. Kemungkinan klapnya kebakar ya. Kalau dilihat dari kerak di sini nih, yang kerak di sini itu memang sudah banyak kerak, berarti menandakan kan kalau ada oli yang sudah kebakar di bagian ruang bakar. Keraknya bukan kerak halus ya, kerak kasar. Ini bagian X nya saya kasih bensin, nggak ada bocor ya. Jadi mungkin oli rembes melalui ya, karena ringnya ini sudah mulai aus, jadi oli mulai masuk dikit-dikit ke bagian ruang bakar. Dan nah, karena ini bocor jadi susah hidupnya. Nanti kita juga akan melakukan sekir atau penggantian seal klep sepertinya ya. Ya mungkin saya akan lakukan itu aja, ganti ring piston, sekir, penggantian seal klep ya, biar rapat kembali dan motornya bisa enak ya. Mungkin yang bikin susah hidup ya bocor itu tadi. Kalau sudah terjadi bocor ya memang angel uripe. Itu aja ya, nanti saya cari alatnya dulu. Kerjaanku wakil yang nih, motor semua 1 2 3 4 5 6 ini hari ini yo harus kelar, karena besok masih ada lagi PR yang lebih berat. Oke Kang Bro ya, ini lihat dalemannya kayak gini, kotor sekali, hitam
dan ada debu-debu menempel. Ini menandakan kalau silnya bocor ya. Nah, mungkin ini penyebab kurangnya oli juga ya. Jadi kita akan lakukan penggantian silnya juga. Ini lihat yang di sini. Kita lakukan penggantian sil. Namun untuk penggantian sil ini tidak saya videokan ya. Di video-video lain sudah ada untuk penggantian sil. Jadi bagian ini kita skip dulu. Ini hanya untuk menginformasikan bahwa kerusakan pada motor ini tidak hanya terjadi pada piston dan klep. Apabila ini dibiarkan, oli tetap akan berkurang, seal bocor ya. Penyebabnya seal bocor mengakibatkan hal yang fatal. Bisa terjadi kurangnya oli dan piston bisa jadi ngancing ataupun panas overheating bisa juga. Wis gitu aja. Saya skip untuk bagian ini. Oke Kang Bro, kita lanjut penyekiran ya. Saya menggunakan selang penghisapan. Biasa kan di membran itu kan ada selang kecil sama besar untuk bensin, yang kecil untuk penghisapan. Pakai selang itu ya. Ini kemarin kan terjadi kebocoran di sini ya, di bagian klep in-nya. Tapi saya akan sekir in dan X-nya. Nah, penyekiran seperti ini itu sebenarnya kalau klepnya nggak bocor itu nggak wajib. Cuman alangkah baiknya ya sekalian kita sekir, karena mumpung kita buka ya, toh nantinya juga seal klep juga akan diganti. Nah, untuk mengurangi kayak gini loh Kang Bro, terbakarnya klep ini, terbakarnya klep kayak gini. Nah ini kan terbakar di sini, di klepnya sendiri bergerak. Terus di pinggiran settingan ini kan ya, lihat ya, ada hitam kayak gini. Nah ini klep yang ikut terbakar biasanya karena setelannya rapat ataupun yo memang karena usia. Nah kayak ini kan di pinggiran sini kan, pinggiran muter di settingan ini kan ada kerak-keraknya. Jadi kita sekir biar bersih ya, biar klepnya rapat lagi. Oke. Yo ininya dibersihkan juga kalau bisa, karena nanti ini tadi sebelumnya berkerak sekali. Ini saya bersihkan seala kadarnya dulu, karena kalau nggak dibersihkan kerak itu nggak bisa luntur dengan sendirinya. Walaupun motor itu sudah nggak ngasep, tapi justru akan menimbulkan penumpukan kotoran di sini, makin banyak, makin tebel kayak gitu. Yo kayak gini yang berkerak-kerak kayak gini, ini nanti kan dibersihkan. Kalau enggak yo makin numpuk, dan khawatirnya kotoran itu ambrol ya. Ketika pembakaran langsung dia rontok ke bagian silinder, pasti turun ke bagian bawah silinder ya, otomatis akan menggerus bagian silinder ataupun piston. Kalau yang di bagian sini sih mungkin palingan ya keluar ya kan. Kalau di in ya tetap masuk ke sini. Kalau X kan palingan keluar di sini, tetap kita harus bersihkan. Yang kayak gini-gini yo pakai toner bisa, pakai biasa bisa. Kalau saya biasanya pakai sikat yang kayak gini. Kita bersihkan. Nah, atau nanti di amplas. Nah, ataupun nanti biasanya saya sambung ke gerinda ke bor, itu saya bor gini, bersihkan kayak gitu. Yo. Kalau nggak punya alat, nggak bisa bersihkan, ya wes semampunya, semaksimalnya. Wes aku nggak maksud, cuman baiknya ya bersihkan. Oke, untuk penyekiran kita pakai yang fine saja, yang lembut, nggak usah pakai yang kasar. Nggak usah lama-lama, kalau saya itu ya dikit aja. Palingan yo 5 menit itu sudah cukup. Ya, palingan bocornya klep ini kan karena banyaknya kotoran di sini. Kita melakukan penyekiran seperti ini untuk berfungsi biar bersih dan klep kembali rapat kembali, bukan karena klep bengkok ataupun klepnya cuil di sini atau gimana kan, enggak. Cuman gini aja. Yang penting sudah halus, nggak bocor, udah gitu aja. Nggak usah lama-lama. 5 menit saja sudah cukup biasanya kalau saya kayak gitu. Ini digerus cuman berapa kali loh, 1 menit itu kotoran sudah hilang, kecuali klepnya bersih, settingannya bersih tapi masih bocor. Nah, itu permasalahan lagi. Nah, itu mungkin perlu penyekiran yang lebih lama. Kalau cuman ngilangin kotoran bekasnya motor ngasep kayak gini tuh sebentar aja sudah cukup. Yes yo, tak skip untuk bagian ini. Nyekir wes do paham. Kalau nggak paham yo silakan dicari aja, scroll video saya. Kayaknya kalau cuman untuk yang basic itu sudah semua.
Oke, ini selesai saya sekir ya Kang Bro. Buat Kang Bro yang nggak paham, misalkan sekiran itu sudah selesai atau belum, biasa kalau kita pakai selang kayak gini kan, kita sekir gini kan terasa halus. Biasa kita kan pakai amrilnya dulu ini atau bat sekirnya, terus kita gosok-gosok. Nanti berapa lama, biarpun Anda sampai 1 jam pun tetap terasa kasar karena amrilnya masih di sekitar sini. Biasanya kalau saya kan saya kasih oli terus agak halus, baru bersihkan pakai bensin, bersihkan gitu ya. Terus kita gosok-gosok lagi. Kalau masih kasar ya berarti belum halus. Tapi kalau sudah dicuci bensin kok sudah terasa halus, berarti sudah selesai. Terus buat yang nggak paham, ciri-cirinya apa yang sudah selesai itu kayak gini Kang Bro. Tadi kan permukaan di sini kan, di bagian setting maupun klepnya sini kan kotor, banyak pori-pori, banyak bintik-bintik hitam. Sekarang sudah bersih. Nah kayak gini. Terus di sini juga sudah bersih semua. Nah ini biasanya sudah bersih lah, sudah selesai. Tapi yo langkah terakhir ya tetap dirimbang, dites di sini, kasih bensin kayak gitu ya. Kalau sudah nggak rembes berarti sudah aman. Kalau masih rembes, terjadi rembesan, ini kan sudah nggak rembes berarti sudah aman. Kalau masih terjadi rembesan berarti masih bocor kayak gitu. Cuman untuk pengetesan terbaik yaitu biasanya kan kalau orang-orang kan biasanya dipegang klepnya kayak gini, ditahan gini, ataupun kadang ditarik batang klepnya sini. Kalau saya kan kadang kayak gini ya. Yang paling aman ya dipasang per klepnya lagi, pasang terus dirimbang. Kalau ada rembesan coba diketok-ketok, coba diketok-ketok batangnya. Kalau setelah diketok kok nggak ada rembesan berarti ya tadi masih ada istilahnya kotoran sedikit yang mengganjal ya. Kalau diketok-ketok masih rembes ya disekir lagi, dilepas. Kalau sudah nggak rembes ya tetap dilepas, diganti silnya dulu, jangan lupa. Guys ya gitu aja, sil wajib saat melakukan penyekiran. Ini sudah disekir, aman. Menurut saya sih aman, belum saya cek tapi kayaknya ya sudah aman karena sudah nggak ada kotoran-kotoran di bagian setting maupun klepnya, ini sudah bersih semua. Guys kayak gitu aja. Kita lanjut ke bagian pemasangan lagi, terus ke penggantian piston ya. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from left. You're not the one. Been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. You're not the one. It's been harder for me now. It's been harder for me now. It's been harder for me now.
but I'll get through it somehow. But I'll get through it somehow. Oke Kang Bro ya, ini pistonnya sudah kita ganti yang baru. Dan ini piston yang lama kita ganti dengan ringnya satu set. Nah ini silinder headnya yang sudah kita sekir tadi, sekarang kita akan coba pasang. Mudah-mudahan setelah kita ganti ring piston sama kita sekir klepnya ya, mudah-mudahan motor bisa kembali hidup dengan normal ya, amin. Itu doanya sang mekanik dan doa yang punya motor itu ya pengennya normal ya. Yang mekanik dibayar genep, sing di motor ya seneng. Mudah-mudahan motor awet tur ora diutang ya kan bro, langsung dibayar manis. Oke, langsung kita pasang ya. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. To be whole again. Thought you were the piece missing from that. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. Been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. Oke Kang Bro, sekarang pitnya sudah kita rakit ya. Terus demikian rupa. Sekarang coba nyalakan, ini belum saya tutup. Oke, motornya sudah hidup ya, tapi belum mau langsam. Ini tarikannya juga enggak begitu ringan, soalnya ring pistonnya masih menyesuaikan ya, masih agak berat kayak kalau bisi quarter. Nah ini belum mau langsam juga ya. Dia mau langsam dulu tapi makin turun ya, mungkin masih seret di bagian itunya ya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Ini motor ini ya penyakitnya seperti yang kita bongkar barusan, yaitu ring piston aus, terus sama klep bocor. Nah, penyebab olinya berkurang itu bisa diakibatkan ya karena ring piston, bisa juga karena seal yang di bagian kanan kiri krek as itu bocor ya, seal as krek asnya ya. Terus gitu aja, semoga videonya bermanfaat. Jadi pada intinya motor injeksi itu jangan langsung divonis injeksinya, karena mesin pun bisa rusak ya, nggak selalu injeksinya. Selama motor itu kita kontak tek gitu, full pump bunyi, ini nyemprot pengapian ada ya, kemungkinan gampang kalau kayak gitu. Tapi kalau ini bunyi, ini nyemprot pengapian hilang, ataupun ini bunyi
sini nggak menyemprot, pengapian ada, itu biasanya jalur-jalur yang mulai koper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.